Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Arsyarenata dengan NIM G002465 dari kelompok A8. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi saya, eh, dan saya akan menjelaskan mengenai beberapa kasus sebagai berikut. Untuk kasus yang pertama yaitu Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Nah, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Kemudian Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Lalu, yang pertama jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Lalu yang kedua yaitu jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan yang terakhir adalah jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke, baik, jadi kita langsung saja mulai yang pertama tadi yaitu mengenai lapisan dari dinding abdomen itu sendiri. Nah, lapisan dari dinding abdomen sendiri itu dari superficial ke profunda itu terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama adalah kulit. Kulit sendiri itu melekat pada struktur di bawahnya. Nah, kulit ini itu ditambahkan sebagai jaringan parut, jaringan parut padat yang mewakili tempat melekatnya funiculus umbilicalis pada fetus. Kemudian jaringan setelahnya dari kulit sendiri itu ada fascia superficialis. Nah, ini fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini itu memiliki lapisan yang berbeda di antara lapisan di atas umbilikus dan juga di bawah umbilikus. Nah, di superior umbilikus, fascia superficialis ini cuma terdiri dari jaringan subkutan yang konsisten. Kemudian kalau yang di bagian inferior umbilikus itu memiliki dua lapisan. Itu ada fascia disebut dengan disebut dengan fascia Camper dan juga fascia scarpa. Nah, pada pria, fascia superficialis itu nantinya itu berlanjut ke dalam skrotum dan membentuk lapisan fascia khusus berisi sabut-sabut pelat polos yang disebut dengan fascia dartos. Kemudian kalau pada wanita, eh, lapisan superficialis ini tuh tetap mengandung lemak yang dan merupakan komponen labium maius pudenda. Nah, tadi yang fascia camper sama fascia scarpa, kalau fascia fascia camper ini fascia camper. Fascia camper itu eh, sangat rentan terhadap penimbunan lemak sekutan, terutama di perut di bagian bawah. Sedangkan yang fascia scarpa itu lapisan membranosa tipis dengan isi sedikit dengan lemak yang sangat sedikit. Kemudian di bagian inferiornya itu lapisan fascia scarpa ini tuh berlanjut ke paha atau regiofemoralis dan menyatu dengan fascia profundus regiofemoralis atau disebut dengan fascia lata. Kemudian di bagian tengahnya itu melekat dengan linea alba yang disebut dengan symphysis pubica. Kemudian berlanjut ke inferior menuju ke regioperineum peritoneum itu disebut dengan fascia coles atau fascia perineal superficialis. Kemudian setelah ada lapisan superficial itu lanjut ke fascia profunda. Ini fascia profunda sendiri itu terdiri dari lapisan tipis jaringan ikat yang menutup muskulus dan terletak di sebelah dalam fascia scarpa. Di sebelah dalam fascia scarpa. Kemudian di masing-masing fascia profunda itu terdiri dari lamina superficialis, lamina intermedia, dan juga lamina profunda. Kemudian setelah di fascia profunda itu ada di musculus aponeurosis. Di sini tadi disebutkan juga sistem otot yang ada di abdomen. Nah, sistem otot yang ada di abdomen itu termasuk ke dalam musculus ini. Nah, beberapa di antaranya itu ada flat muscle dan juga vertical muscle. Untuk flat muscle sendiri itu dimulai dari posterolateral lewat ke anterior dan digantikan dengan aponeurosis saat muskuli berlanjut ke garis tengah tubuh. Nah, yang termasuk ke dalam flat muscle ini itu ada musculus obliquus externus abdominis, ada obliquus internus abdominis dan juga musculus transversus abdominis. Sedangkan yang masuk ke dalam vertical muscle itu ada eh,
musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Satu per satu, di mana musculus obliquus externus abdominis ini itu lapisan otot terluar yang berjalan ke arah inframedial. Kemudian kalau eh, di apa batas bawah di aponeurosis musculus obliquus externus abdominis ini itu membentuk ligamentum inguinal dextra et sinistra, dan di mana eh, ligamentum ini tuh berjalan dari spina iliac anterior superior sampai ke tuberculum pubicum dan melipat membentuk canalis inguinalis. Kemudian ada musculus obliquus internus abdominis. Musculus obliquus internus abdominis ini berada lebih profunda dari musculus obliquus tadi. Nah, dia ini berada di lapisan otot kedua dari tiga lapisan flat muscles. Lalu, muskulus ini berjalan ke arah supromedial dan di bagian tengah dari aponeurosis ini menyatu dengan linea alba. Kemudian ada musculus transversus abdominis. Musculus transversus abdominis ini lapisan otot yang paling profunda dari tiga muscle tadi. Nah, terus muskulus ini berakhir di anterior sebagai aponeurosis yang bercampur membentuk linea alba di garis tengah tubuh serta dapat membentuk falx inguinalis. Kemudian yang selanjutnya adalah vertical muscles. Kemudian di vertical muscles itu tadi ada dua musculus, yaitu musculus rectus abdominis, di mana musculus rectus abdominis ini dibagi oleh tiga jenis intersectional tendinae. Yang pertama itu terletak setinggi processus sipoideus, yang kedua itu terletak setinggi umbilicus, dan yang ketiga itu terletak di antara keduanya. Nah, otot ini atau muskulus ini tuh dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis yang dibentuk oleh aponeurosis dari musculus obliquus externus abdominis dan musculus obliquus internus abdominis serta musculus transversus abdominis. Kemudian yang terakhir adalah musculus pyramidalis abdominis. Musculus ini eh, berbentuk sangat kecil dan eh, terletak di depan musculus rectus abdominis dan berada di anterior rectus abdominis. Kemudian setelah dari musculi et aponeurosis tadi berlanjut ke lapisan selanjutnya yaitu fascia transversalis. Di bagian fascia transversalis ini di bagian fascia transversalis itu lapisannya itu tidak tampak jelas kecuali pada lapisan setelah musculus transversus abdominis. Kemudian fascia transversalis ini itu lapisan yang berlanjut ke fascia profundus dan memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke cavitas pelvis. Kemudian yang setelah dari fascia transversalis ada fascia extraperitonealis. Fascia extraperitonealis ini disebut juga dengan jaringan lemak, di mana fascia ini itu berada lebih profunda dari fascia transversalis dan memisahkan fascia transversalis dari peritoneum. Nah, kemudian fascia ini jika ke arah sisi anterior tubuh itu disebut dengan preperitoneal. Sedangkan jika ke arah sisi posterior tubuh disebut dengan retroperitoneal. Kemudian lapisan yang terakhir adalah peritoneum parietal, di mana lapisan peritoneum parietal ini itu lapisan tipis yang membungkus bagian atau seluruh viscera abdomen dan berfungsi untuk sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen dan juga bisa digunakan untuk menyimpan lemak. Kemudian peritoneum parietal ini dibagi menjadi dua, yaitu peritoneum ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Untuk peritoneum parietal itu melapisi bagian dalam dinding abdomen, sedangkan peritoneum visceral itu untuk melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis. Kemudian tadi sudah di lapisan yang anterior abdomen. Untuk yang lapisan posterior abdomen itu ada dari kulit, kemudian di fascia superficialis dorsi, kemudian ada musculus yang terbagi menjadi beberapa lapisan.
Kemudian ada fascia extraperitonealis dan juga ada peritoneum parietal. Untuk muskulusnya ada musculus latissimus dorsi, ada musculus multifidus, ada musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, terus ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan juga musculus transversus abdominis. Nah, kemudian untuk struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya itu terdapat beberapa. Yang pertama itu ada mesenterium. Mesenterium sendiri adalah lipatan ganda peritoneum yang luas, di mana mesenterium ini itu menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Nah, mesenterium ini tuh berbentuk seperti kipas dan perakatannya tuh di sebelah superior itu di pertemuan duodenojejunnalis tepat di sebelah kiri bagian atas lumbal kolumna vertebralis. Kemudian yang kedua, untuk mesenterium ini itu ada mesokolon transversum dan juga mesokolon sigmoideum, di mana untuk mesokolon transversum sendiri itu menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen, sedangkan mesokolon sigmoideum itu melekatkan kolon sigmoid pada dinding abdomen. Yang kedua ada omentum. Omentum sendiri itu lipatan peritoneum yang membentang dari gaster ke organ sekitarnya untuk mendekatkan organ-organ di dalam cavitas abdominalis. Nah, omentum ini terdiri dari dibagi menjadi dua macam, yaitu omentum maius dan juga omentum minus. Omentum maius itu berasal dari mesenterium dorsalis dan omentum yang maius ini tuh berbentuk seperti tirai. Sedangkan pada omentum minus itu eh, untuk empat struktur yang menyusun omentum maius ini ada ligamentum gastroclienalis, ada ligamentum gastrocolica, ligamentum gastroprenica dan juga ligamentum splenorenalis. Kemudian di omentum minus itu berasal dari mesenterium ventralis. Dan dua struktur yang menyusun dari omentum minus itu ada ligamentum hepatogastricum dan juga ligamentum hepatoduodenal. Serta yang terakhir, setelah mesenterium, omentum, dan yang terakhir ada ligamentum peritonei. Ligamentum peritonei ini itu melekatkan organ lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lain atau ke dinding posterior abdomen. Nah, ligamentum peritonei ini yang pertama ada hepar dihubungkan dengan dinding abdomen melalui ligamentum falciform, lalu ada duodenum melalui ligamentum hepatoduodenal, dan ada gaster melalui ligamentum hepatogastricum. Kemudian kalau gaster itu dihubungkan diafragma melalui ligamentum gastroprenica, lien melalui ligamentum gastrosplenica, dan kolon transversum melalui ligamentum gastrocolica. Oke, mungkin sekian untuk yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kasus satu ini.